dulu seminggu itu sehari itu ngelamar minimal 10 perusahaan. Oke. Berarti kan seminggu ya mungkin sekitar 70 gitu kan. Yang paling yang masuk dapat interview cuma 3, 2. Dan apakah aku ngeluh? Apakah aku menghina-hina perusahaan tersebut? Enggak, Kak. Nah ini bikin penasaran nih. Telkom itu apakah jalurnya tuh melalui FHCI itu yang rekrut bersama atau ada jalur-jalur khusus nih? Nah, kita mau cari. Orang-orang bilang jalur khususnya apa? Orang dalam ya. Oh iya, kuliah kayak apa sih pentingnya soft skill, apa sih pentingnya komunikasi? Ternyata sepenting itu, woy. Sepenting itu. Kalau lo nggak punya soft skill kayak lo mati. Gitu. Halo, selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan Kak Berlin. Halo Kak Berlin. Halo Kang Man. Oke, wah ini semangat banget nih. Oke Kak, ini Kak Berlin ini sudah dapat pekerjaan di BUMN ya? Yes. Wah, nanti hari ini kita akan dapat bocorannya nih, bagaimana bisa masuk ke BUMN, khususnya di Telkom ya. Takut banget nih bocoran, sih orang dalam gak sih? Iya emang. Oke Kak, boleh diceritain awalnya mulanya kok bisa gitu? Kok kayak merendahkan ya, kok bisa? Gimana awalnya bisa masuk ke Telkom gitu ya? Yang notabene kan BUMN ya? Oke, awalnya mungkin di kuliah dulu kali ya. Dari kuliah itu aku tahun 2015 S1, lalu 2000 di Telkom ya? Yes, Telkom University Bandung. Terus aku ngambil jalur fast track 5 tahun, di semester 7 aku udah ngambil S2. Terus 2020 aku lulus S2 kebetulan dan ngelamar kerja. To be honest ya, sebenarnya Telkom itu bukan tujuan utama aku. BUMN itu bukan tujuan utama aku. Tujuan utama aku adalah multinational company. Sebenarnya agak berat ya. Cuman ya ngelamar aja gitu kan, sambil ngelamar ke semua lini gitu kan. Nah, pada akhirnya dapat kerjaan di Telkom Indonesia dan ternyata worth it itu gitu. Maksudnya gampang atau mudah nih? Susah. Susah. Masuknya susah. Tapi pas sudah masuk ngerasa kayak perjuangan gue kok nggak sia-sia ya. Widih. Itu real berat. Kayak pas masuk tuh ngerasa ya ampun, kemarin tes aku tuh banyak banget Kak. Jadi aku tuh ada beberapa kali tes. Jadi kayak misalnya gini, kayak sekarang nih tes rekrutmen bersama BUMN, itu kan sekali tahapan tuh langsung ada TKD, TWK, Inggris gitu kan. Ya itu langsung 3 gitu ya. Mungkin kalau aku dihitung ada belasan tahapan sebenarnya. Karena ada tahapan-tahapan yang tidak masuk di RBB. Kayak contohnya ada focus group discussion, terus ada tes metal. Jadi kayak psikotesnya sendiri tuh bahkan sampai 3 kali kalau nggak salah. Oh panjang ya? Banyak banget. Banyak banget. Itu berapa lama prosesnya itu? Ada sebulan, 2 bulan atau berapa bulan? 2 bulanan kayaknya. 2 bulan. Pokoknya aku daftar tuh September, aku baru diterima itu Desember. Berapa bulan tuh? 2 ya? 2 bulan. Oke, lumayan lama banget ya waktunya. Oke, berarti itu lamaran pertama di BUMN atau gimana di Telkom ini? Telkom itu, wah kalau ditanya sih lupa aku ya. Karena aku ngelamar nggak ditanya 1, 2, atau 3 ya. Aku banyak berarti ya? Puluhan perusahaan ya kayak aku lamar ya. Oke, ya jadi untuk teman-teman yang kayaknya kan banyak pengangguran saat ini ya. Oh Kak, saya daftar ke sini nggak diterima-terima. Kalau cuma 1-5 ya. Pernah dengar kan ada orang kayak nge-share orang ngelamar tuh sehari bisa mungkin 20 perusahaan. Tapi mungkin panggilannya misalnya gini, seminggu dia ngelamar ke 100 perusahaan. Mungkin panggilannya cuma 5. Dan itu aku dulu seminggu itu sehari itu ngelamar minimal 10 perusahaan. Berarti kan seminggu ya mungkin sekitar 70 gitu kan. Yang paling yang masuk dapat interview cuma 3, 2. Dan apakah aku ngeluh? Apakah aku menghina-hina perusahaan tersebut? Enggak Kak. Ya aku berusaha gimana kayak aku yakin aku bisa. Bukan karena aku tidak mampu, tapi memang karena aku belum cocok dengan pekerjaan itu. Yes. Oh berarti sebelumnya memang udah apply tapi di tahapan interview belum bisa lanjut dan akhirnya ketika nemu BUMN terutama di Telkom alhamdulillah lolos ya. Alhamdulillah, tapi nggak sekali lolosnya. Oh nggak sekali dong. Sebelumnya aku gagal juga di Telkom. Gagal. Jadi aku udah pernah ikut tes Telkom, itu namanya GPTP 13. Mungkin tahu GPTP nggak? Oh belum tahu tuh. GPTP itu namanya Great People Training Program. Ini program MT-nya Telkom Indonesia. Dia itu program sendiri, jadi kalau mau masuk akan langsung jadi karyawan tetap. Dan ada angkatannya, kebetulan aku angkatan 14. Tapi di angkatan 13 aku pernah gagal di tahap paling terakhir. Apa tuh tahapnya? MCU. Nyesek banget ya. Apalagi udah aku bilang kan tahapannya banyak banget, udah FGD, udah tes metal, tes digital, apa sih namanya, pokoknya susah banget deh gue bilang. Terus kayak terakhir pas pengumuman MCU, kok gagal? Apa yang aku lakukan? Apakah aku tidak sehat? Sedih banget sih. Terus abis itu gimana lagi? Aku
ya mau gimana kan, namanya gagal. Ya aku ngerasa oh ya udah mungkin memang ada yang salah kali di MCU, mungkin karena waktu itu aku nggak fit ya, kurang fit ya, nggak prepare juga, karena menurut aku apaan sih MCU doang gitu kan, toh mau kita persiapan atau enggak sama-sama kesehatan kita kan gitu, kayak yaudah kita juga gitu loh, tapi ternyata enggak, ternyata MCU pun ada tipsnya gitu. Itu bener kayak ngerasa yang selanjutnya aku ngelakuin tips yang aku selalu share gitu. Dan alhamdulillah lolos di GPTP 14. Wih keren. Nah berarti nunggunya berapa lama tuh satu batch-nya itu? Ketolak di GPTP 13 itu 2021 bulan Mei. Oke. Aku daftar lagi berarti bulan September. Oh masih satu di tahun yang sama ya? Karena Telkom itu bukaan setahun 2 kali. Oke. Nah ini bikin penasaran nih. Telkom itu apakah jalurnya tuh melalui FHCI itu yang rekrut bersama atau ada jalur khusus nih? Nah kita mau cari. Orang-orang bilang jalur khususnya apa? Orang dalam ya? Oh iya betul. Gimana tuh? Enggak dong. Nah kalau untuk Telkom ini sendiri, dia ada jalurnya tadi bilang GPTP. Nah GPTP itu bisa jadi join ke RBB atau bisa juga jalurnya sendiri. Kalau jalur sendiri nanti bukannya di karir.telkom.co.id. Kalau misalnya gabung sama FHCI berarti direkrut sama BUMN. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, Kak setiap RBB itu Telkom pasti join nggak sih? Pasti ikutan nggak sih? Mungkin grupnya iya, tapi kalau GPTP-nya belum tentu. Karena tergantung dari kebutuhan. Misalnya dia udah rekrut sebelumnya, ini udah lumayan banyak, terus berarti kan nggak ada kebutuhan, sedangkan RBB lagi buka. Dia nggak akan buka di situ. Makanya sebenarnya kemarin gini, RBB di tahun ini, tahun 2025 yang awal ini, beruntung banget buat kalian semua yang daftar, karena sebelum-sebelumnya sempat gak ikutan RBB. Jadi dia jalurnya sendiri, bahkan kayak talent scout namanya. Jadi Telkom tuh datang ke kampus dan merekrut lewat kampus. Oke. Jadi jadi GPTP ini sendiri kebagi lagi ada talent scout, ada yang umum. Nah yang kalau kemarin RBB itu dia umum. Oke. Gitu. Wah banyak lumayan ini peluang buat teman-teman ini, kalau belum tahu ini ada tahapan-tahapan ataupun jalur-jalur yang teman-teman bisa raih untuk di Telkom ya. Sebenarnya kalau di BUMN lain juga kayaknya mirip-mirip ada juga kali ya. Kalau BUMN lain mungkin ada juga ya sekarang ya. Tapi sekarang sebenarnya aku ngelihat BUMN itu udah banyak, udah jarang yang ngebuka jalur MT-nya sih. Udah mulai susah ya. Oke, berarti sekarang masih di Telkom masih ada ya? Masih ada. Nah, ini semakin dikasih tahu berarti semakin banyak saingan ya. Bener ya. Makin banyak saingannya sekarang. Oke, nah ini pertama kali masuk BUMN itu gimana tuh? Ekspektasinya senang atau gimana? Seneng sih, seneng banget karena apalagi jalurnya MT ya. Gitu. Jujur pertama kali, aku cerita nggak ya? Jadi dulu waktu aku lagi diterima, aku buka email keterima. Jujur aku masih kerja di perusahaan sebelumnya. Dan kalau mau tahu nih ya, ini fun fact-nya adalah aku lagi meeting bareng sama klienku di perusahaan sebelumnya. Terus di samping kirinya adalah HP-ku. Aku buka email, aku tinggalin meetingnya, aku sujud syukur. Waduh. Aku sujud syukur. Aku nelfon mamaku kan waktu itu lagi jauh kan. Nelfon mamaku langsung sujud juga di sana. Seseneng itu, karena emang sesusah itu. Karena prosesnya itu ya yang tadi prosesnya itu panjang banget, apalagi sebelumnya aku pernah ketolak kan. Terus ya ternyata ngelamar lagi ya, ternyata memang apa ya, kalau aku selalu bilang Tuhan itu punya rencana yang lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Kalau misalnya waktu itu aku keterima di GPTP 13, mungkin aku sekarang penempatannya adalah di Kalimantan. Karena kok bisa tahu gitu? Karena waktu GPTP 13 tuh aku milih ke Kalimantan. Sedangkan yang di GPTP tadi GPTP 13 ya? Iya, 13. GPTP 14 ini aku milihnya general dan ada possibility aku ditempatkan di Jakarta. Dan benar, aku diterima GPTP 14 dan aku ditempatkan di Jakarta. Tadi aku bilang, rencana Tuhan lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Ini langsung di pusat. Langsung pusat lagi iya, kan? bener. Kalau di Kalimantan kan nggak tahu ya, jauh ya. Nangis-nangis kayaknya aku di sana. Tapi walaupun nanti sebentar lagi kan ibu kota negara pindah ya, masih lama tapi ya. Nggak bisa komen deh aku. Iya. Oke, berarti seneng banget ya dapatkan informasi bahwa diterima di BUMN, terusnya di Telkom. Terus ketika mulai awal-awal kerja gimana tuh? Apakah saya kayak di pekerja swasta ataukah mirip kayak di PNS atau gimana gitu? Loadnya sih ya karena kita sebenarnya agak ditekan oleh dividen untuk negara juga ya. Luar biasa. Aduh, takut nih gue ngomongnya boleh nggak sih? Nggak apa-apa tapi ya, ya namanya
apa yang kita dapatkan setimpal dengan apa yang kita berikan. Kalau mau kerjaan yang makin ringan ya otomatis apa yang kamu dapatkan juga makin kecil nggak sih? Oke, jadi itu terjawab mungkin ya? Ya, kalau saya memahami. Jadi teman-teman kalau tanggung jawabnya besar dan kita benar-benar mau survive banget di situ, gajinya juga lumayan. Ya lumayan lah, bisa nyicil ini nyicil itu ya. Nah itu. Dan memang katanya sih, bener gak sih mitos atau fakta? Gaji-gaji orang-orang BUMN itu selain gaji pokok kan ada gaji bonus dan itu tuh menjanjikan banget, bahkan bisa nabung tuh ya 2 digitan lah gitu minimal gitu. Aku nggak bisa sebut angka, tapi kalau mau dibilang ya cukup untuk nyicil rumah, cukup untuk nyicil mobil, cukup untuk beli HP, cukup untuk yang kamu mau, cukup kayaknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mungkin sedikit gambaran aja. Aku waktu itu udah beli rumah sendiri. Wah. Awal-awal? Aku baru kerja di Telkom itu sekitar 9 bulan. Aku udah nyicil rumah. Wah, udah bisa kehitung ya. Di mana tuh, daerah mana? Masih dari Jakarta? Di Matraman, deket sini, deket banget. Jakarta guys. Jakarta, berarti bisa dihitung. Mepet Jakarta Pusat lah. Oke. Tapi nyicil ya. Kalau aku bilang aku belinya lunas ya kan namanya korupsi. Jujur. Bener sih. Mungkin 9 bulan masa. Iya kan, kecuali pengusaha ya gitu. Iya betul, oke. Kecuali kalau nikah sama pengusaha kayak ya. Bisa jadi. Oke, terus berarti memang dari segi penghasilan pendapatan oke ya. Oke banget. Nah dari itu tuh sebenarnya gaji pokok ataukah ada tunjangan ataukah ada, kalau kayak di PNS kan ada tunjangan tuh kan ya. Gaji pokoknya kan sebenarnya nggak terlalu besar, cuman tunjangan tuh lumayan. Nah di BUMN apakah ada tunjangan atau bonus lagi atau apa lagi gitu? Ada tunjangannya, ada bonusnya. Jadi siapa yang mau join? Wah, ada tunjangan bonus berarti itu yang bikin kenceng ya. Oke, berarti ini secara ini worth it banget ya, berarti daftar di BUMN. Worth it banget. Bidang-bidang yang paling menurut kakak apakah bidang teknik atau manajemen atau apa gitu kira-kira yang lebih prospeknya lebih besar dan karir kita tuh kedepannya bagus gitu? Semuanya sih ada prospeknya, tapi di balik itu nggak cuma ngandelin jurusan, karena sekarang kita tahu kan yang paling gencar adalah soft skill dan juga hard skill. Oke. Iya kan? Betul. Karena mau kuliah sebagus apapun, tapi pasti akan ada pertanyaan, skill apa sih yang kamu milikin? Apa yang membuat kamu lebih di antara mahasiswa lain? Let's say, aku manajemen MBTI, manajemen di Telkom University dengan satu angkatanku untuk manajemen aja 500 orang. Banyak. Ditanya lah misalnya, oh kamu dari jurusan ini, banyak nih yang ngelamar gitu, skill kamu apa, kelebihan kamu apa? Jadi bukan masalah kamu jurusan mana. Oke, jurusan memang penting juga gitu kan, karena menjadi basic gitu. Awal administratif dulu kan? Yes, itu yang pertama, administratif pertama. Tapi di balik itu skill apa sih yang kamu milikin? Kan skill itu juga bakal dimasukin CV. Betul. Iya kan? Dan skill itu ada soft skill dan juga hard skill. Betul. Kita langsung bahas kali ya. Iya, boleh. Dan untuk soft skillnya ini sendiri, ini benar-benar kepake banget Kak. Apa tuh? Jujur, kayak komunikasi, negosiasi, teamwork. Apalagi ya, pokoknya masih banyak deh skill-skill kayak skill presentasi. Pokoknya banyak banget soft skill yang memang sangat digunakan di dunia pekerjaan. Yang dulu aku mikir kayak, emang apa sih pentingnya soft skill? Sempet sih mikir waktu dulu kuliah kayak apa sih pentingnya soft skill, apa sih pentingnya komunikasi. Ternyata sepenting itu woy. Sepenting itu. Kalau lo gak punya soft skill kayak lo mati. Kapan aware terhadap soft skill dan hard skill ini? Mulai dari ngelamar kerja kali ya. Coba kalau kamu interview, terus kayak kamu nggak bisa ngomong sama interviewernya, interviewer juga bakal malas nggak sih ngedengerinnya? Ya iya. Saya pernah ngalamin jadi talent acquisition kan. Terus kayak, mungkin akhir-akhir kuliah sih sebenarnya, akhir-akhir kuliah ngerasa, kan presentasi itu udah mulai banyak presentasi. Apalagi aku waktu itu S2 kan, S2 itu kerjaannya tiap minggu adalah presentasi. Jadi S2 itu kan jarang dia teori, jarang belajar teori, tapi lebih ke analisis kasus. Betul. Nah, skill analitik juga kan sebenarnya soft skill kan? Betul. Ya kan critical analytic itu kan sebenarnya soft skill juga. Nah, perasaan mulai aware di akhir-akhir kuliah gitu kayak penting ya gitu. Terus pas kerja aku pikir kayak dulu critical analytic ngapain sih aku bahas-bahas tentang kasus waktu kuliah dulu. Ternyata di pekerjaan tuh bener-bener kepake ya. Ya kita mau ngerjain sesuatu nih. Oke, aku punya project. Tapi kalau aku tidak menganalisa latar belakang project itu, apakah bisa lanjut tuh projectnya? Ya, bisa jadi enggak. Enggak kan? Jadi kayak aku menemukan suatu project nih. Masalahnya apa nih, kok bisa ada project itu? Kenapa project itu bisa muncul? Apa aja variabel-variabel di belakangnya? Itu kan sebenarnya critical thinking. Betul. Di mana itu adalah soft skill, ya kan? Terus
Oke, kita itu belakang, itu soft skill belakang. Lalu kalau soft skill depan adalah kita punya project, gimana caranya kita pitching, gimana caranya kita mempresentasikan project tersebut. Oke, gue punya data nih, hard skill misalnya, hard skillnya adalah data science, gue punya data codingan. Tapi gue nggak bisa presentasiin nih, ya kan? Yang gue tumpulin adalah ini pak datanya coding. Orang yang ngerti coding ngerti gak bacanya? Nggak mungkin. Pengemasan kita dari data coding ke sebuah presentasi aja itu soft skill. Bener kan? Betul. Nah dari data PPT kita menjelaskan ke orang-orang itu apa lagi? Soft skill. Soft skill komunikasi. Betul. Berarti kalau ditanya lebih penting soft skill atau hard skill, bahkan mantan presiden kita aja bilang bahwa soft skill itu memang lebih penting daripada hard skill. Bukan berarti hard skill nggak penting. Hard skill itu penting, tapi didorong oleh soft skill agar bisa terimplementasi. Sepakat kalau masalah ini. Karena banyak orang ada penelitian 85% orang sukses itu hasil dari soft skillnya. Bener. Sisanya itu hard skill, kemudian emotional skill dan sebagainya. Itu berarti penting banget nih. Dulu waktu soft skill itu belajar sendiri ataukah memang gimana waktu awal-awal itu tuh? Otodidak ya menurut aku ya. Dulu aku nggak tahu bahwa itu soft skill. Tapi waktu kuliah kan join komunitas. Komunitas itu kita belajar teamwork, ya kan. Terus disuruh, coba kamu jelasin ke yang lain. Nah itu kan komunikasi. Ya betul. Ya kan, public speaking. Bahkan kalau public speaking tuh aku baru belajar mungkin sekarang ya. Tapi dulu sempet aku memberanikan diri. Untuk public speaking. Di mana tuh? Waktu kuliah. Jadi kuliah itu ada cerita di balik ini ya. Jadi jangan pernah takut akan hal apapun. Waktu kuliah dulu, aku sempat ada yang nanya gitu kayak siapa mau jadi ketua angkatan. Coba dong cerita motivasi kamu segala macam. Sebenarnya niat jadi ketua angkatan itu nggak niat banget. Tapi lebih ke arah berani nggak sih gue untuk ngajuin diri? Iya memang sempat dibully karena gue satunya cewek yang mengajukan diri ya. Cuma satu-satunya? Satu-satunya cewek ya kan yang mengajukan. Kalau nggak salah aku sendirian, terus kayak sempat dibully karena ngerasa kayak ada orang bilang lo ambis banget sih, jadi cewek ambis banget. Aku sering banget mendengar di kampusku kayak kamu ambis banget sih gitu. Kok sering banget papa maju, tapi aku nggak pernah menyesal. Karena itu yang aku dapetin sekarang, ngerasa bahwa apa yang aku dulu perjuangkan, apa yang aku dulu dihina-hina sama orang, sampai sekarang aku jadi content creator, jadi public speaker, itu adalah hasil dari keberanianku dulu. Oh iya, benar. Jadi memang dari dulu tuh pengen tampil gitu ya. Jadi be different gitu ya. Be different. Tapi itu soft skill yang aku ambil kan public speakingnya. Ya sekarang jatuhnya udah berbuah gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong selain public speaking kan ini juga kakak ini lagi sibuk jadi content creator ya. Nah itu gimana tuh? Dua-duanya bareng-barengan atau karena dari mana tuh awal mulanya? Awalnya itu beriringan mulai dari aku jadi karyawan BUMN. Awalnya jadi karyawan BUMN, terus jujur masih ada motivasiku dari Kavina Mulyana. Masih tahu kan? Kavina itu kan nge-share tentang interview, tentang HR gitu. Tapi yang aku lihat, namanya kita critical thinking, balik lagi. Melihat adanya celah di mana Kavina mungkin tidak share bagian ini. Kayak bagian tahapan tes. TKD, ya kan, TKD, TWK, akhlak gitu. Nah, sedangkan aku ngerasa, aku selama ini tes TKD itu selalu lolos. Jadi aku mencoba, waktu itu konten pertamaku yang naik itu adalah aku ngebahas soal TKD. Soal rekrutmen sampai BUMN, dan banyak banget yang nanya kayak, Kak, soal-soalnya tuh apa aja sih kalau TKD, kalau TWK atau akhlak gitu, soal-soalnya apa aja. Dan ya udah aku coba bahas nih satu video. Aku naikin soal TKD, kok rame? Naikin lagi TKD, naikin lagi akhlak. Loh kok makin rame? Ya udah akhirnya awalnya di mana platformnya? TikTok. Jadi aku naikin di TikTok memang. TikTokers. Itu kaget. Iya, aku kaget banget sih. Sebenarnya video pertama aku yang ini. Guys, 3 hari lagi adalah pembukaan rekrutmen sampai BUMN. Jadi jangan lupa daftar, jangan lupa siapkan diri kalian dan siapkan data diri kalian ya. Hanya video itu hanya video 10 detik, tapi tiba-tiba 3 juta views dalam semalam. Keren. 3 juta viewers dalam semalam, dan banyak banget komennya tentang tahapannya. Jadi kayak, why not? Kenapa aku tidak ngambil peluang itu gitu. Dan awalnya tuh nggak niat buat jadi content creator, Kak. Awalnya niat emang murni aku mau ngebantu teman-teman yang memang mereka mau masuk BUMN. Aku nggak expect aku bakal jadi content creator pada akhirnya. Tapi pertanyaan saya satu nih, kenapa kok pede banget
kan soal-soalnya itu mungkin bisa berubah, kemudian ya tipe-tipe mungkin tipe sama ya. Iya. Nah itu kakak mempelajari itu dulu karena memang jago di situ ataukah memang mempelajari dulu sebelum ujian? Jujur aku mungkin memang oke di situ kali ya. Wais. Aku nggak bisa bilang jago ya kan, tapi aku lumayan suka untuk di TKD itu aku suka banget gitu. Jadi aku suka angka. Aku suka hal abstrak kayak gambar-gambar yang kubus dibolak-balikan ya kan. Angka itu aku suka banget emang dari dulu. Aku dibandingkan dengan hafalan ya kan. Aku lebih cenderung memang ke abstrak angka dan rumus-rumus itu. Yeah. Gitu. Jadi ngerasa kayak aku nggak ada yang salah gitu. Yang penting sebelum aku ngejelasin, aku harus tahu ini bener, baru aku share. Ya gitu. Kan. Jadi nggak ada yang salah dong. Mau aku. Jadi gini, setiap orang tuh punya berhak untuk sharing ilmu. Even though mereka tidak terlalu expert. Tapi kalau misalnya kamu tahu bahwa itu benar dan aku harus share itu. Aku harus membagikan itu ke orang lain yang supaya ilmu itu bermanfaat. Betul. Ya kenapa harus ditahan-tahan? Kalau dibilang misalnya apakah aku HR? Bukan. Iya. Ya kan? Sebenarnya agak pertanyaan kan. Berarti lo tuh HR bukan sih? Kalau lu nge-share-nya tentang HR gitu kan. Tapi kan gue tahu ilmu-ilmu di situ. Karena aku dulu juga kuliahnya di manajemen kan, dan aku belajar manajemen SDM. Gitu. Aku belajar tentang SDM gitu, tentang CV. Aku belajar tentang itu dan aku berada di lingkungan itu. Jadi why not? Kavina pun dulu nge-share tentang HR juga bukan berawal dari sana. Iya, benar. Bener kan? Bener. Kavina tuh bukan berawal dari HR. Dia berawal, aku lupa deh dari mana gitu kan. Tapi yang jelas dia nge-share itu karena dia tahu. Karena dia tahu tentang hal itu, dia mau berbagi ke orang-orang. I do the same thing. Oke. Gitu. Luar biasa ini toh. Nah, ini berarti dari konten, terus untuk kerjaannya gimana? Kan bagi bikin konten kemudian untuk kerja juga, iya kan performnya kayaknya bagus banget karena saya lihat bagus banget nih track recordnya. Nah itu kebagi waktunya gimana tuh? Aku kerja Senin sampai Jumat, kan jam 8 sampai 5 lah, jam 8 sampai jam 5 ya kan. Aku kalau weekday aku bangun masih olahraga. Jadi kayak pulang kerja itu Seninnya aku tenis, Selasa gym, Rabu aku kadang golf, kadang istirahat, ya kan. Kamis aku nge-gym, Jumat aku istirahat. Terus aku bikin konten tuh lebih ke Sabtu. Sabtu untuk satu minggu atau minggu. Nah, itu aku nyimpen. Oh iya. Rumus aku adalah aku bikin konten di hari Sabtu, itu biasanya minimal aku bikin 3 konten yang harus aku posting di seminggu ke depan. Oke. Gitu. Kenapa di hari Sabtu aja nih? Karena aku masih mau punya family time. Di hari Minggunya? Di hari Minggu. Di hari Sabtu, kalau misalnya dibilang kayak weekday, kalau memang lagi ada kosong gitu kan, misalnya kayak Rabu nih aku mau istirahat gitu, atau kosong aku nggak mau golf gitu, aku bikin konten. Oke. Dan nggak cuma Sabtu aja, tapi kalau misalnya lagi ada yang booming, namanya konten ya kayak persekian detik aja kalau kita telat menginformasikan pasti nggak akan naik. Betul. Kalau misalnya ada konten-konten yang krusial kayak tiba-tiba nih RBB buka nih ternyata gitu kan, baru diposting sama Kementerian BUMN setengah jam sebelumnya, ya aku nggak perlu nunggu Sabtu. Saat itu juga di mana pun mau lihat tas aku ada mic isinya, jadi kemanapun aku bawa mic. Oh gitu. Standby. Bahkan aku pernah, kalau nggak Kak, aku lagi meeting sama klienku, tiba-tiba aku di chat ya salah satu bimbel, terus kayak, Kak RBB lagi buka ya, buka Instagramnya sebentar, itu lagi meeting sebenarnya. Kamu tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku izin ke kamar mandi, aku bikin konten. Guys, rekrutmen sampai BUMN lagi buka. Bikin berapa detik itu? Ya semenit. Aku mungkin 5 menit tuh udah bisa bikin tag konten sama ngedit. Oke. Ya mungkin skillku bertambah karena udah sering banget ngedit ya tiap hari kerjaannya. Tapi di kantor kepake gitu? Dipakai di kantor kadang-kadang sih. Kalau lagi ada lomba, aku turun tangan ya. Oke, jadi pembagian waktunya itu memang untuk hari Senin sampai hari Jumat fokus ke kerjaan dan ya kegiatan tambahan lah ya. Iya, olahraga. Nah, terus dari Sabtu itu memang fokus dibikin konten, hari Minggu fokus ke keluarga ya. Fokus ke keluarga, bener. Oke, nah dulu waktu itu ada nggak sih pengen masuk selain dari ke BUMN, ada nggak pengen ke lembaga lain ataukah masuk ke multinasional lain gitu, ada nggak? Waktu awal iya. Iya, ini perspektif masing-masing ya, subjektif ya. Tapi ada beberapa temanku yang memang kerja di multinational company yang dengan salary yang sangat luar biasa. Dulu aku juga tergiur dengan salary itu ya. Kan namanya multinational company gajinya kadang ya based on dolar atau mungkin euro ya kan, yang menggiurkan.
Tapi banyak juga orang-orang yang ngeluh gitu loh karena kerjaan kan. Tadi aku bilang lagi, apa yang kalian dapatkan itu setimpal dengan apa yang kalian berikan. Betul. Bahkan banyak kok orang yang daftar Telkom itu pindahan dari MT-nya multinational company. Oh gitu. Teman kantorku ada. Dan aku nanya kayak, kenapa lu pindah? Enak banget lo di sana gitu kan. Lu cobain deh Ber, katanya gitu. Lu cobain deh Ber, bisa gila nih. Lebih ke pressure-nya kali Lebih ke pressure-nya, bener. Pressure-nya kayak, Ber coba deh. Lu bisa libur Sabtu Minggu aja syukur. Itu bener kayak gak punya weekend. Makanya kayaknya gue bersyukur aja deh kerja di BUMN. Karena walaupun kerjaannya berat di BUMN, tapi aku mengakui bahwa awareness mereka terhadap keluarga itu tinggi. Jadi misalnya kita jujur ya, kayak misalnya mau izin nih, ternyata ada orang tua sakit gitu kan, mau izin, diizinkan. Oh di BUMN tuh? Iya, bener-bener keluarganya oke banget gitu. Kayak misalnya ada, Bu saya izin anak saya di opname, masuk opname gitu. Ya udah, jatuhnya izin, mungkin kita izinnya WFH gitu ya, walaupun udah gak ada WFH gitu. Ya kan, tapi aku kayak, Bu boleh gak izin saya WFH gitu. Aku diizinkan WFH. Karena ya aku I'm not sure kira di multinational company diizinkan apa enggak, karena kan mereka agak-agak mengikuti barat ya. Betul. Yang lumayan strict ya gitu. Yang penting kalau lu achieve, kalau enggak ya jangan sampai minta itu. Iya sih, itu makanya agak-agak aku bahagia juga kerja di BUMN ya, karena pas masuk BUMN mendengar banyak orang dari multinational company yang agak mengeluh juga karena overload kerjaannya. Ya mungkin setimpal karena aku wanita juga kan. Oke. Jadi waktu awal-awal memang ada kepikiran lagi ya pengen ke multinasional, cuman ketika dipikir-pikir, ketika melihat ya kayaknya cukup deh. Aku udah mampu beliin kok gitu. Oke, kita lanjut ke tips nih Kak. Gimana sih tips yang Kakak sering bagikan itu di TikTok ya ataupun Instagram biar teman-teman itu pengen lolos gitu. Pengen lolos sih, pasti semua pengen lolos ya. Dari tips awal dulu mungkin dari administrasi, kemudian tahap-tahapan selanjutnya gitu biar lolos gimana? Oke, dari administratif ya. Kalau dibilang sekarang mungkin kalau untuk perusahaan yang kamu lamar itu dia butuhnya CV, berarti kamu perbaiki CV kamu dong. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk RBB sekarang kan sistemnya udah by input data ya. Jadi udah bukan input CV lagi. Isi aja dengan benar, jangan terburu-buru, karena biasanya kalau RBB itu kan dia akan announce gini, oh ada pembuatan akun 3 hari sebelum kamu bisa ngelamar lowongan. Oke, iya. Ya kan, misalnya gini, tanggal 13 kamu udah bisa bikin akun, tanggal 17 kamu baru bisa ngelamar lowongan. Jangan kalian ngerasa kayak, oh ntar aja deh tanggal 17 aja sekalian bikin. Karena kan ada kuotanya dan kalian pasti, karena banyak banget yang kayak gitu Kak, yang kayak aku nanya nih, udah daftar belum gitu, udah bikin akun belum, ntar aja lo kan tanggal 17 ngelamarnya gitu. Tiba-tiba tanggal 17-nya penuh kuotanya, kalau enggak, oh buru-buru ya kan, tiba-tiba nomor KTP-nya salah. Makanya banyak banget Kak komen di TikTok aku kayak, Kak kalau misal data ini salah gimana? Kak kalau aku belum input ini gimana? Kak kalau ini gimana? Kayak, kenapa nggak dari awal hati-hati weh? Kan kalian dikasih 4 hari untuk kalian input data, belum nge-play kerjaan. Kok semengampangkan itu gitu loh. Ya emang ngisi BUMN itu datanya banyak banget ya. Lumayan kan ngisi datanya. Data keluarga juga ada ya kan. Ya saya lihat di TikTok itu banyak, isinya banyak banget. Iya, ada yang bilang kayak, ya Kak aku udah submit, udah apply kerja tapi nama orang tua aku salah. Kalau nggak Kak, ya, nama kampusku salah. Kayak bingung kan, udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa diedit. Jadi sekali kamu apply di perusahaan tersebut, kamu udah nggak bisa lagi ganti biodata kamu, jadi hati-hati. Oke, berarti dari awal secara administratif memang dipersiapkan lebih sedini mungkin gitu ya? Yes, exactly. Oke, keduanya berarti apa lagi nih? Apply-nya nih. Oke, itu yang apply di awal ya. Untuk tahapan-tahapannya, dulu tuh memang aku sering banget nge-share tentang kayak TKD, TWK, akhlak gitu kan. Mungkin kalau kalian bisa belajar lewat platform. Cuman karena ya namanya perkembangan ya kan, bimbel udah mulai banyak, jadi aku tidak pernah nge-share itu lagi kan Kak. Tapi tipsnya memang mau sejago apapun kalian akan kejar-kejaran sama waktu. Jadi banyak-banyaklah latihan soal. Kalian bilang, oh aku udah paham kok, aku udah ngerti cara ngerjain TKD, aku udah ngerti cara ngerjain word classification atau mungkin numerical gitu, semua tahapan TKD. Tapi kalau kalian tidak bisa memanage waktu kalian dengan baik, kalian akan gagal karena kalian kejar-kejaran dengan waktu. Iya. Gitu. Jadi perbanyaklah latihan soal. Jadi jangan. Plus di timer ya. Yes, bener. Karena sekarang banyak banget platform yang
dia tuh kayak simulasi asli. Oh iya. Ya kan, banyak banget simulasi yang kayak dikasih waktu berapa menit, terus jujur ya kalau kamu tahu satu soal mereka itu nggak nyampe 1 menit. Iya. Even angka yang kayak mungkin kalau kita bilang ngerjainnya itu bisa 1 menit lebih, tapi mereka nggak ada toleransi lah gitu. Tapi memang ada tipsnya sih ngerjainnya. Iya. Sebenarnya lebih gampangan SKD-nya CPNS. Iya. Enggak lebih mudah lah ya. Lebih mudah dibanding saya pernah lihat beberapa soal-soal yang CPNS sama BUMN ya. BUMN memang agak di luar dugaan terus. Orang bilangnya soalnya lebih susah soalnya Albert Einstein kayaknya. Udah mau jadi Albert Einstein kayaknya. Tapi saya lihat pola-pola ini memang lebih mudah CPNS ya. Kalau saya lihat polanya, kemudian kalau yang BUMN memang agak rumit ya. Makanya butuh latihan ya, benar ya? Butuh latihan, dan sebenarnya aku punya tips sih. Oh iya, apa tuh? Boleh nih. Aku punya tips sih. Soal buat kalian semua yang mau ngerjain soal BUMN ada beberapa tips. Yang paling pertama itu adalah kamu cek dulu bisa di skip atau enggak. Oke. Bisa di skip soalnya atau enggak. Kalau memang soalnya nggak bisa di skip, berarti kerjain soalnya sesuai dengan urutan. Tapi kalau soalnya bisa di skip, kerjakan yang paling gampang dahulu. Paling gampang dahulu. Karena kita nggak ada yang tahu nih. Ternyata misalnya kalian ngerjainnya berurutan, terus kalian masih punya 20 soal terakhir di 1 menit terakhir. Sedangkan dalam 20 soal itu ada probabilitas di mana kalian bisa ngerjain soal-soal yang menurut kalian gampang. Tapi karena kalian kehabisan waktu, kalian malah nggak ngerjain soal tersebut. Jadi kemungkinan nilai kalian yang seharusnya naik itu malah jadi kurang. Makanya ngerjain soal dulu yang gampang. Kalau kalian ngerasa semua soal gampangnya udah aku kerjain, baru kerjain soal susah. Karena soal susah kalau terakhir kalian masih ada 5 soal susah yang kalian nggak bisa kerjain, ngasal. Nah ini selanjutnya, ngasal. Nggak apa-apa ngasal, karena nggak ada minus poin. Iya. Dan kalau kalian mau ngasal, ada tipsnya lagi. Apa tuh? Kalau kalian jawabannya AA semua. Hah? Iya, kalau misalnya ngasalnya gitu kan, misalnya main probabilitas ya? Iya. Aku main probabilitas, bener. Karena aku pernah nyobain dulu kayak gitu. Jadi aku coba nulis nih soal mana aja sih yang aku tuh nggak tahu gitu kan. Aku tulis waktu SMP ya. Aku dari SMP udah tahu tips ini soalnya. Oh, oke. Aku nganalisa sendiri. Jadi aku punya kalau nggak salah sekitaran 10 soal waktu itu, 10 soal yang aku nggak tahu dan akhirnya aku ngasal. Aku tulis nomornya. Karena SMP itu kan kita juga ngecek kan. Iya. Iya kan. Nah terus pas udah jawabannya dibalikin, aku ngerjainnya adalah ABCD, ya kan. Dari 10 soal itu nggak ada yang bener, Kak. Dari soal itu nggak ada yang bener sama sekali, gitu kan. Padahal terus next time-nya kayak aku nyobain, kalau emang aku mau ngasal AA semua. Ternyata itu yang minimal lu bisa dapat 2 atau 3 soal yang bener. Iya. Gitu. Okay. Jadi ngasal juga masih ada tipsnya ya. Gitu. Kalau AA semua, BB semua, jadi jangan ngawur kayak kayaknya B deh, kayaknya C deh, kayaknya itu enggak. AA semua. Oke, biar dari itu tuh paling probabilitasnya ada 10 ya, kemungkinan ada 2 atau 3 ya. Yes, benar. Oke, karena kalau semakin kita nggak tepat ya. Iya, misalnya kayak ya harusnya dia, misalnya kamu bisa A semua, tapi dia harusnya A, kamu malah jadi B. Nah, ya udah pokoknya. Oh, itu tipsnya ya. Tips tambahan. Oke, itu kan. Tapi itu nggak tahu berlaku di semua orang ya. Tapi itu kalau di aku seperti itu, ngerasa bahwa probabilitas seperti itu ya. Oke. Gitu. Ini bisa dipraktekkan, cuman kalau mau coba nggak apa-apa. Ya nggak bisa ditafsirkan. Ternyata menurut penelitian ini enggak ya. Itu tips aku guys, tips aku. Ada nggak sih bocoran nih? Apa tuh? Bidang-bidang ataupun yang peluangnya agak besar gitu, atau orang yang jarang sentuh gitu. Kalau di CPNS kan mungkin ada di daerah ini peluangnya gede gitu kan. Nah, kalau di BUMN tuh ada nggak sih kayak gitu? Kalau masalahnya kan BUMN siap ditempatkan di mana aja juga ya sebenarnya. Cuman kalau untuk itu kayaknya orang menghindari yang ada targetnya deh. Kayak apa tuh? Account manager. Oke, target uang. Oke, terus? Account manager lumayan, kayaknya lebih ke sales sih kayaknya. Contohnya misalnya memang sales gitu kan, orang-orang udah takut duluan karena sales pasti ada targetnya gitu kan. Terus marketing gitu. Ya pokoknya ke arah sana kebanyakan orang takut. Oke. Tapi memang bener sih, waktu saya lihat di tahun lalu tuh berapa ya? Lowongan kan kalau yang itu tuh cepet kayak teknik ataupun yang sifatnya manajemen doang gitu, itu cepat penuh. Kan ada kuotanya ya kalau nggak salah. Oh iya. Ada kuota ketika kita ini nggak bisa apply kan katanya. Nggak bisa apply full, misalnya kuotanya 20, misalnya 2.000 lah. 2.000. Nah itu tuh kita udah nggak bisa apply lagi kan. Nah ada apa yang kosong tuh banyaknya rata-rata di kayak sales, kayak yang sifatnya ada targetnya lah gitu ya. Nah itu memang banyak yang kosong. Masih apalagi kalau tempatnya di daerah-daerah jauh.
Bener, karena mereka udah kayak, aduh gue disuruh jualan apa ya gitu. Oke, saya ya, mau paham. Ngerti lah ada perusahaan-perusahaan pialang yang kadang-kadang ya kan tiba-tiba jadi sales ya kan. Orang-orang tuh menghindari yang namanya sales, business development. Nah, ya kan? sebenarnya sama aja. Saya juga pernah ngalamin. Jadi business development udah, terus eksekutif sudah pernah ngalamin. Oh keren banget ya business development, pas nyemplung kok jualan. Iya, namanya keren kan? Ternyata keren, ya bedanya cuman ya lo megang personal atau perusahaan udah gitu aja. Nah betul. Kebukanya kapan nih? Apa tuh? Pembukaannya BUMN itu yang terdekat kapan lagi? Dapat biasanya setahun itu 2 kali biasanya. Aku nggak bisa mendefinisikan bahwa tahun ini akan 2 kali. Tapi kalau melihat pola yang ada itu setahun 2 kali, bisa di awal tahun dan biasanya tuh sekitar tengah tahun tuh mungkin September Oktober biasanya. Ya kan, nanti kita tunggu aja sekitaran tengah tahun. Oke, berarti September Oktober persiapan. Mumpung ada waktu, kalau teman-teman baru fresh graduate ya, disiapkan aja ilmu-ilmu terkait dengan sales ya. Dan biasanya semua jurusan kan kayak itu? Iya, semua jurusan. Iya, semua jurusan. Karena kalau yang spesifik, nah ini bagi teman-teman yang kayak saya itu dulu jurusan sastra Arab, kan jarang ada ya. Sastra Arab. Jarang ada yang di BUMN itu yang cocok. Paling jurusan itu kayak gitu tuh, lowongan-lowongannya. Tapi ini bisa jadi peluang, teman-teman siapkan aja. Berarti ketika nanti TKB, TKB berarti teman-teman persiapkan tuh ilmu-ilmu terkait dengan digital marketingnya atau dengan salesnya atau business developmentnya. Pelajari teori-teorinya, walaupun teman-teman belum belajar, tapi pelajari dari sekarang mumpung ada waktu ya. Yes, bener banget. Banyak kan orang FOMO soalnya. Pembukaannya ya kan disuruh belajar dari sekarang nggak mau, tapi ntar tiba-tiba pembukaan besok, gue belum belajar ya kan. Itu tuh soalnya tuh itu kan pilihan ganda ataukah gimana? Pilihan ganda dong. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Terus abis itu ada tes lanjutan lagi nggak? Jadi setelah TKB pun udah balik ke masing-masing perusahaan ya. Setelah itu mungkin balik lagi perusahaan tersebut ada tahapan lain apa enggak? Karena kan mereka juga tergantung dari posisi yang dilamar ya. Kadang ada yang kontrak, ada yang pegawai tetap. Otomatis pasti pegawai tetap itu tahapannya akan lebih panjang dibandingkan dengan pegawai kontrak. Oke. Jadi balikin bedanya tuh apa tuh? Oh dari sini udah ada ya? Ada. Dari awal udah pegawai kontrak atau pegawai tetap gitu kan. Pasti aku yakin pegawai tetap itu tahapannya akan lebih banyak. Ada yang mungkin FGD gitu kan, ada ya interview juga ada. Terus kalau Telkom ya ada tes metal, ada tes digital. Tadi aku bilang tes digital tuh, aduh, aku kalau ingat-ingat lagi kepalaku pusing kayaknya. Karena susah itu kak. Emang apa tes digital tuh apa aja? Jadi tuh tesnya tuh bahasa Inggris, tapi bener-bener tentang digitalisasi. Aku kalau tanya soalnya apa lupa, cuman nggak usah diinget-inget lah. Oke, nah itu berarti dibalikin ke perusahaannya masing-masing ya? Yes, ada yang ada yang enggak ya? Ada yang ada yang enggak, tapi yang pasti ada interview dong. Nah ini gimana biar elevator pitch-nya mantep nih ketika interview? Ada tipsnya nggak? Tipsnya itu banyak persiapan aja paling ya. Aduh kayak itu umum banget ya dilihat-lihat ya. Oke, untuk interview itu kan ada 3 ya. Ada yang interviewnya, ada yang dari HR, ada yang user, sama satu lagi tuh bisa dari psikolog ya. Itu kan makanya selalu ada tiga interviewer gitu kan. Lebih ke pelajari tentang perusahaannya. Jadi jangan sampai saat interview itu kayak gue nggak tahu nih perusahaan apa gitu loh. Jadi apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Terus kayak ternyata kamu ngelamar ke situ cuman karena namanya bagus gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kan kalau ada yang kayak gitu kak. Ada yang kayak kenapa ngelamar perusahaan ini? Karena perusahaannya terkenal. Oh gitu. Ada aja, pasti ada aja di luar tuh ada aja kayak gitu. Aku pernah denger dari teman aku kayak jawabannya kayak gitu kak. Jadi lebih ke pelajari perusahaan itu apa. Hal simpel kayak tadi, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Terus kamu bisa jawab, ini adalah perusahaan telekomunikasi di mana memiliki beberapa anak perusahaan yang produk-produknya adalah A, B, C, D, E. Dan ini sudah mengekspansi dan sudah mendigitalisasi produk-produk yang ada. Itu kan membuat HR membuat interviewernya kan tertarik ya untuk merekrut kayak kamu tahu ya tentang perusahaan ini gitu. Apalagi untuk BUMN itu sangat mengaplikasikan akhlak. Ya kan, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Wih, hafal banget. Iya, udah tiap hari soalnya. Nah, untuk yang adaptif itu bener-bener menurut aku sangat-sangat diperlukan karena sekarang namanya digitalisasi, apalagi AI gitu kan, udah mulai jalan ya. Di mana-mana AI, kalau bilang di mana-mana AI bosen gitu, jangan bosen. Karena itu namanya adaptif. Dulu waktu aku itu tahun 2021 ya, aku interview.
itu ditanyain kayak apa sih, kan aku dulu pernah magang, terus ada hal satu magang yang aku di anak perusahaan Telkom, kayak apa yang kamu kontribusikan saat kamu magang. Aku jawab dong, ada beberapa teknologi yang saya coba solusikan ke perusahaan di mana solusi tersebut sudah berbasis IoT dan sudah basis digitalisasi. Sangat menarik ya kan, ya kan. Tapi emang beneran Kak, aku magang tuh dulu lumayan bikin proposal magang Kak, bikin proposal bisnis untuk perusahaan. Buat perusahaan. Jadi perusahaan waktu itu ada klien, aku nggak tahu kenapa mereka mempercayakan ke anak magang. Ya kan. Tapi mungkin banyak teman-teman aku, nah ini juga salah satu tips kalau misalnya mau buat kalian yang masih kuliah ya, siapin dari sekarang, jangan ngerasa bahwa magang itu cuman buat formalitas. Karena bagi aku magang itu yang sangat berpengaruh dalam hidup aku. Karena kalau aku mungkin nggak magang di sana, ya mungkin aku nggak bisa dapat kerjaan ini. Karena waktu magang itu ya aku bilang tadi, aku disuruh bikin Berlin ini ada klien perusahaan ini, dia butuh ABCDE solusi untuk perusahaannya, kamu bisa nggak carikan? Aku cari vendor-vendornya, aku cari harga-harganya, aku belajar waktu itu perusahaan farmasi Kak, aku sampai belajar tentang suhu, ya kan? Aku bukan jurusan itu tapi aku belajar suhu segala macam, kayak aku presentasi, dan itu adalah digitalisasi yang aku presentasikan waktu aku interview. Jadi interviewer ngeliat kayak, wah dia adaptif ya sama teknologi gitu kan, bahkan sampai menerapkan IoT di perusahaan itu gitu loh. Jadi magang itu penting untuk diseriuskan. Oh iya, ini memang harus curi start sih untuk orang-anak sekarang ya. Iya, aku curi start sih, merasa bahwa itu curi start banget sih waktu magang. Memang banyak saat ini ya, banyak pengangguran, mohon maaf ya, banyak yang pengangguran karena ketika sekolah atau ketika kuliah tuh memang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kampus lah, kayak magang ataupun kampus organisasi gitu ya. Makanya sekarang anak-anak kuliah, terutama untuk sekolah-sekolah yang swasta tapi bagus ya, bergengsi, mereka itu banyak yang magang walaupun nggak dibayar katanya. Nah memang mereka itu butuh portofolio karena di persyaratan kerja minimal 2 tahun, sementara mereka baru lulus kan. Gimana caranya coba? Nah makanya mereka curi-curi start. Nah makanya ini tips bagi teman-teman, curi start dulu gitu ya, curi start dulu dengan magang gitu. Jadi nggak cuma magang nih Kak, tadi kan kita sempat bahas soft skill sama hard skillnya. Di Telkom ini sendiri, kalau misalnya kayak tanya, Kak aku kan masih kuliah tapi nggak punya duit untuk ikut kelas soft skill atau hard skill gitu kan. Mungkin kalau buat kalian yang memang punya modal mungkin bisa ikut kelas soft skill atau hard skill, tapi mungkin buat kalian yang belum punya modal sama sekali, kalian bisa ikut kayak beberapa program kayak dari Telkom Indonesia. Jadi kantor aku Telkom Indonesia itu punya program namanya DigiStar. Jadi dia ngasih kelas soft skill, hard skill gratis, tapi memang selektif. Jadi ada seleksinya, jadi nggak semuanya diterima gitu kan. Kalau misalnya memang kalian punya modal dan kalian nggak mau ikut seleksi, ya bisa lah ikut kelas-kelas soft skill, hard skill. Bisa ikut berbayar. Tapi kalau kalian memang ngerasa, aku kok nggak ada dana, jadi kalian harus berusaha. Jangan kalian bilang kalian nggak ada dana tapi kalian nggak usaha, ya kan? Itu namanya pemalas ya kan. Nah untuk kelas soft skill ini sendiri banyak banget Kak, kayak soft skill itu sebenarnya lebih tambahan ke hard skill ya. Cuma hard skillnya itu digitalisasi banget Kak, kayak UI UX designer, graphic designer, terus kayak data science. Jadi bener-bener yang sudah saat ini lagi booming. Bahkan mereka kadang gini, coba dong cari tahu di anak-anak kampus apa sih yang sekarang sebenarnya lagi naik untuk hard skill ini gitu. Karena mereka nanya juga. Jadi aku kayak, Kak, yang lagi naik ini hard skillnya ini gitu kan. Terus untuk kerjaan gitu kan, mereka juga pasti menganalisa dari perusahaan-perusahaan mana sih, perusahaan-perusahaan itu apa aja sih hard skill yang dibutuhkan. Nah, biasanya mereka Telkom Indonesia menganalisa, terus mereka jadiin sebuah soft skill dan hard skill secara gratis, namanya DigiStar Class. Nanti ceknya bisa di mana tuh? Ceknya bisa di Living in Telkom, Instagramnya Living in Telkom. Living in Telkom, manfaatkan, ini ada peluang, bisa teman-teman manfaatkan ya. Dan ini biasanya dibukanya kapan? Itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Sama kayak pendaftaran BUMN ya. Iya, mungkin bisa kalau lihat di TikTok aku juga atau Instagram aku juga bisa kok. Di apa tuh? Mungkin ada belum tahu. Di Berliana Arlisa. Di TikTok sama itu namanya sama ya? Namanya sama. Nah, tadi kan sampai ke wawancara. Nah, kira-kira ada lagi nggak tahapannya? Tahapannya setelah wawancara MCU. Yang tadi aku bilang, aku pernah gagal MCU. Nah, itu gimana bisa lolos lagi di tahapan selanjutnya? Pertama, jaga kesehatan itu adalah biasanya kan MCU itu akan di-announce sekitar seminggu sebelumnya. Aku nggak makan lemak, nggak makan, pokoknya nggak minum gula, nggak makan gula. Pokoknya aku bener-bener ngurangin yang hal kayak gitu. Terus aku ganti makananku jadi sayur, buah, protein. Itu bener-bener sehat banget Kak. Kayak
Ya Allah, hambar banget sih. Tapi mau gimana gitu kan? Karena sebelumnya aku gagal karena aku tidak berusaha untuk mengganti pola hidupku, tidak mengganti pola makanku gitu kan. Walaupun ya dibilang kok lu jadinya dadakan banget ya, tahu bulat banget gitu untuk sehatnya gitu. Tapi ya kenapa? Why not lah? Why not gitu loh. Terus lari. Oke. Lari itu lebih ke fisik ya, biar biar sehat. Karena yang dicek itu benar-benar semuanya. Jantung, paru-paru, mata, telinga, mulut gitu kan. Semuanya dicek Kak. Urin, semuanya dicek. Terus nah, 1 hari full sebelum tes itu banyak-banyak minum air putih. Okay. Air putih itu penting banget Kak. Karena waktu sebelumnya itu, sorry ya, urin aku kan lumayan kuning. Karena aku nggak minum terlalu banyak air putih. Cuman pas di hari aku MCU yang lulus itu, yang aku lolos, itu aku minum air putih banyak banget dan ya urin aku bening. Bahkan sampai pas itu, Mbak ini yang dimasukin urin bukan? Orang nanya. Jangan sampai diminum ya kan. Sorry guys. Oke, jadi kayak gitu. Jadi banyak-banyak minum air putih juga. Dan kalau nggak mau wasting time 8 jam sebelum MCU itu puasa. Karena ya 8 jam sebelum ambil urin kan pasti harus puasa betul. Kan buat yang kalian yang ngerokok atau minum alkohol, berhenti dulu ya kan, karena tadi urinnya bakal dicek. Terus kalau ditanya Kak gigi bolong boleh nggak sih? Boleh, tapi kalau bisa ditambal dulu aja ya kan. Jangan sampai bolong-bolong juga. Telinga dibersihkan karena bener-bener telinga kalian akan dicek. Jadi kan dimasukkan dalam suatu ruangan Kak. Kalau ada mendengar suara ting, audiometri ya. Yes, yang pokoknya sampai jauh banget itu sampai tuh. Jarak desibel kecil banget sampai hilang ya. Iya, sampai kayak ada nggak suaranya? Bohong ya Mbak ya. Aku bilang gitu kayak, Mbak nggak ada kan suaranya. Hehehe. Bercanda emang kayak dia ngetes doang, kita pura-pura denger apa enggak gitu. Betul. Kan gitu. Jadi benar-benar dicek sampai kuping. Mata boleh minus apa enggak boleh. Toleransinya? Aku kurang tahu kalau batas toleransi. Yang jelas tapi kalau yang minus masih bisa ya. Yes. Kalau budaknya tadi masih aman kan nih? Ya jangan sih kalau bisa ya Pak ya, jangan. Dan jujur kalau misalnya untuk di Telkom, setahu aku buta warna itu nggak boleh. Oke. Karena ya namanya kita telekomunikasi ya kan, kita mengotak-atik kabel ya kan, tiba-tiba disuruh putusin kabel biru, lu putusin kabel merah kan nggak lucu ya. Bener, apalagi anak teknik ya. Iya kan, kalau di bagian teknik ya kan, coba yang itu yang kabelnya yang warna merah diputusin, yang warna biru diputusin, nah kan nggak boleh buta warna. Jadi ada alasannya. Okay. Kenapa nggak boleh itu? Terus kalau pertanyaannya gini yang paling banyak, Kak tinggi badan tuh berpengaruh nggak sih? Gitu, enggak. Karena aku sempat bikin konten juga, teman-teman aku ada yang tingginya cuma 150. Oke. Perempuan, masuk kok. Jadi kalau laki-laki? Sejauh ini nggak ada yang sependek itu sih kayaknya. Ada yang 150-an ada. Oh ada 150. Lolos ya? Lolos? Tidak mempengaruhi ya? Enggak mempengaruhi. Ya kecuali kalau teman-teman masuknya TNI Polri gagal. Yang tanya kalau itu ya, yang lebih penting soft skill sama hard skill sih. Okay. Balik lagi ya. Paling dibutuhkan itu ya untuk kita. Itu ada tahapan lagi nggak? Sorry sebelum saya lanjut nih. Tahapannya nggak ada sih. Udah cukup ya. Berarti terakhir itu medical check up dan ada itu nggak setelah sebelum medical check up, apakah pernah kayak medical check up duluan di rumah sakit atau gimana gitu? Biar kita tahu duluan gitu, biar bisa mengantisipasi kalau kita ada ini harus ada treatment dulu atau apa? Ya masalahnya kan dadakan ya. Kalau itu kan pasti diagnosis seminggu sebelum. Kalau MCU di rumah sakit pun ya ternyata lu sakitnya sorry jantung ya kan, mau di gimana? Oh iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, udahlah. Kalau memang mau seperti itu ya dari sebelum rekrutmen udah diantisipasi dong gitu. Mau nanti lolos sampai MCU apa enggak ya itu urusan nanti. Yang jelas kan berusaha dulu di awal. Antisipasi dulu ya. Antisipasi di awal dulu, jangan ada pengumuman mau MCU baru tes coba MCU. Gak ada gunanya, jujur gak ada gunanya guys. Karena mepet banget ya. Kecuali kalau ada 2 bulan, 3 bulan ya masih bisa kan prosesnya lumayan masih lama kan. Bener. Nah jadi mungkin ada treatment dulu. Mungkin gitu. Kayak gula gitu kan, atau mungkin darah tinggi gitu kan. Oh kalian punya darah tinggi itu kan masih bisa dikontrol kan sebenarnya dari bulan-bulan sebelumnya. Nah itu yang harus kontrol dulu. Yang agak susah itu benar-benar penyakit jantung kayak atau TB yang agak sulit itu kayak hati, susah ya. Iri dengki. Itu nggak bisa dideteksi. Oke. Sebelum itu Kak, ada kan tadi bilang katanya hard skill dan soft skill yang sangat dibutuhkan. Mungkin untuk hard skill sesuai dengan bidang yang dilamar ataupun pendidikannya harus linear lah ya. Nah tapi kalau untuk yang soft skill ini yang paling penting boleh diurutkan 1, 2, 3. Penting tuh apa aja sih untuk masuk BUMN? Yang paling pertama yang selalu orang bilang adalah komunikasi. Oke, komunikasi. Komunikasi menurut aku paling penting. Teamwork. Oke. Critical thinking. Benar. Ini adalah
sebenarnya ketiga hal ini itu sudah diprediksi atau dianalisis oleh lembaga internasional. Ini adalah soft skill yang akan dibutuhkan di masa depan. Oh iya. Betul. Aku bahkan ya itu menurut aku karena skill yang paling penting buat diri aku sih. Betul. Emang iya ya? Bener kan? Itu menurut penelitian memang nggak benar. Itu salah satu ketiga tersebut. 3 poin yang tadi kalian sebutkan, kayak public speaking atau ilmu komunikasi, ya, kemudian critical thinking, itu benar-benar dibutuhkan banget karena orang-orang saat ini butuh itu. Karena kalau pakai AI pun komunikasi nggak ngena, tetap kita harus kalau bikin prompt, kita kan harus bikin prompt yang sesuai dengan hati kita kan. Kalau promptnya nggak benar sesuai framework kita atau pesan yang kita sampaikan nggak bakal kena. Benar. Apalagi kalau kita pengen ngobrol dengan klien atau ngobrol dengan pimpinan, kita kan harus elevator pitch-nya gitu kan. Dalam waktu 5 detik atau 5 detik sulit. Dalam waktu misalnya 1 menit kita harus bisa meyakinkan orang kan. Iya, sebenarnya itu komunikasi juga kan. Betul. Komunikasi juga ada levelnya loh kan. Betul. Mau kita kan mau komunikasi sama staff atau komunikasi sama atasan atau komunikasi bahkan yang lebih tinggi lagi direksi atau kalian komunikasi sama presiden gitu kan. Kan itu skill komunikasi berbeda. Betul. Nah, itu kan yang harus dipelajari juga. Enggak cuman kayak ngomong doang mah gue bisa, ngomong doang bisa. Membedakan lawan bicara kalian bisa nggak gitu. Nah, itu harus dipelajari ya. Itu harus dipelajari. Kakak itu belajar sendiri berarti dulu ya karena ikut organisasi ya? Aku kalau untuk komunikasi iya, tapi kalau untuk kayak belajar, jujur ya waktu masuk kantor tuh masih agak bingung cara komunikasi dengan atasan. Tapi aku balik ke aku orangnya memperhatikan. Cara temen aku, misalnya seangkatan aku ngeliat dia komunikasi dengan atasan, caranya dia ngechat aja dengan atasan, aku kadang kayak, gimana sih caranya ngechat? Aku belajar. Oh gitu? Serius, aku belajar kayak, guys, ini aku mau ngechat bapak, temanya tentang ini gimana ngomongnya? Coba mbak ngomong gini dulu kayak, izin pak, ya namanya kita BUMN ya kan, kecuali mungkin ya ada beberapa perusahaan yang startup yang memang yang cuma ke atasan, kak, ini dong kak, ya segampang itu. Cuman kan yang kita BUMN ya, sopan gitu kan, selamat pagi pak, perkenalkan saya ini, saya gini. Itu kan ada skill yang harus dipelajari sebenarnya. Iya kan, itu skill komunikasi juga walaupun komunikasi lewat pesan teks. Betul. Nah itu yang menurut aku penting. Berarti bener ya tentang bener. Apa yang aku implementasikan berarti bener dengan penelitian. Bener, oke. Nah terus ada mitos atau fakta gitu ya. Mitos atau fakta nih, kalau kampus top itu dijamin lolos BUMN? Mitos. Oke. Kenapa tuh? Aku bisa bilang mitos karena aku sudah mensurvei sendiri ke teman-teman aku, gitu kan. Jadi aku pernah bikin konten juga. Teman-teman aku tuh lulusan mana aja sih, gitu. Yang angkatan aku ya. Dan ada beberapa teman angkatanku yang memang dia bukan top 10 university, swasta maupun negerinya yang bukan top 10 itu tetap bisa masuk. Bahkan kayak dia lulusan dari aku lupa deh Kalimantan kalau nggak salah ya. Kampus Kalimantan, ada juga di kampus Sumatera gitu kan. Aku bukan berarti membedakan bahwa lulusan luar Jawa itu tidak bagus gitu kan. Cuman memang ada beberapa yang tidak masuk top 10 gitu. Kita berbicara tentang tidak masuk top 10 gitu ya. Ada yang masuk. Dan balik lagi kayak pas aku ngobrol sama mereka, bukan masalah mereka lulusan mana. Aku melihat bahwa kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka kayak aku ngobrol nih. Dia bisa loh ternyata ternyata skill komunikasi mereka bagus, ternyata critical thinking mereka bagus, ternyata wawasan mereka bagus gitu. Jadi memang bukan masalah background mereka dari mana. Gitu. Oke. Berarti kuncinya di hard skill dan soft skill kita yang sebenarnya selalu balik lagi ke hard skill dan soft skill. Oke. Berarti ini teman-teman kalau kerja di BUMN itu sebenarnya kayak mirip-mirip kerja di swasta juga ya, untuk seleksinya dan persaingannya. Sekarang terakhir nih, persaingan kerjanya gimana tuh kalau di BUMN? Kayak di swasta kah atau gimana? Enggak sih. Enggak, beneran enggak. Kayak menurut aku yang aku sering denger bilang, kerja di perusahaan tuh sikut-sikutan ya. Enggak. Buktinya malah saling support. Jadi atasanku kayak gini, Berlin kayak kamu udah harus naik deh gitu. Oh gitu? Itu temen aku kayak, Berlin kamu bukannya harus naik ya, coba deh ngomong lagi deh ke mbak ini gitu. Ke atasan gitu kan. Atasan juga ngomong lagi ke mbak Iti, kayak kamu udah harus naik ya bulan ini, kamu dorong lagi aja mbak gitu. Kayak aku berkeluh kesah kayak, mbak kayak gue harus, mbak bukannya gue harus ya ini ya tahun ini misalnya gitu kan. Ya sekedar namanya juga curhat ya kan. Coba aja aku ngomong sama bapak atau sama mbak gitu kan. Ya udah, bener-bener support itu gitu loh yang mereka nggak ada yang ngapain sih, kenapa sih lu harus naik? Emang kenapa harus didorong banget lo naik gitu? Enggak, mereka bener-bener ngebantu banget.
Asalkan kita benar-benar bisa menunjukkan kinerja yang bagus ya. Iya, jangan sampai ya kan ternyata kinerjanya kurang, terus ya kayak aku misalnya account manager gitu kan. Nah, aku bisa mendiskusikan bahwa Mbak, aku aku achieve loh di tahun ini, tahun sebelumnya gitu kan. Aku achieve ini, terus aku dapat penghargaan ini gitu kan. Itu yang diajukan ke atas. Kayak HR. Oke, itu kemarin, jadi pertimbangan ya. Iya, kemarin tuh aku sebenarnya baru naik beberapa bulan kemarin. Terus sebelum itu memang diajukannya lewat beberapa sertifikat aku gitu kan. Aku achieve ini diajukan ke HR. Alhamdulillah naik ya. Alhamdulillah naik. Ya, alhamdulillah. Naik, tanggung jawab, ingat naik juga salary. Oke, nih terakhir nih Kak. Boleh berikan tip dan triknya yang singkat dan sesimpel mungkin bisa jadi langsung dipraktikkan oleh teman-teman untuk bisa sukses lah di BUMN. Oke. Tipsnya banyak-banyak pelatihan soal, lalu banyak-banyak pelajari tentang perusahaan yang kalian tuju. Kalau kalian mempunyai satu tujuan, coba fokus pada tujuan tersebut, lalu pelajari, dalami, dan jangan kalian setengah-setengah. Paling itu aja sih Kak. Kalau tipsnya kan tadi udah aku jelasin panjang lebar ya. Nanti kalau aku jelasin lagi, iya. Itu tips singkatnya adalah teman-teman intinya kalau pengen masuk BUMN, latihan soalnya yang banyak. Latihan soalnya yang banyak ya. Karena bener sih kalau latihan-latihan kayak gitu tuh kayaknya dipandang sebelah mata kan. Ya, bentar lagi mepet. Bener. Orang pada kayak menggampangkan sistemnya kalau dulu tuh SKS ya? Sebut sistem kebut semalam ya kan. Tapi ya itu hanya berlaku di sekolah kayaknya ya. Kalau di BUMN nggak bisa lu sebanyak itu nggak bisa dalam semalam kan? Iya betul nggak bisa. Oke, thank you. Ada lagi atau cukup? Aku mau pantun boleh gak? Oh boleh, terakhir silakan. Aku nggak hafal. Sorry. Closing statement dari Kak Berlin. Closing statement. Beli sepatu di Jepang bayar pakai sen, bisa juga dipakai beli makanan. Teruslah berjuang para pejuang BUMN karena masa depan ada di tangan kalian. Wih, luar biasa, keren. Tapi ini ciri khas BUMN sih. Coba teman-teman kalau lihat ada acara-acara seremoni dari BUMN pasti diawali dengan pantun. Tapi kalau ini berbeda. Okay. Jadi di akhir pantunnya. Di akhir pantunnya. Kalau enggak, kalau BUMN itu udah awal kayak pagi, selamat pagi. Oh pagi. Kalau udah bilang selamat pagi itu udah pasti BUMN banget. Oke, thank you Kak Berlin sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari teman-teman. Amin. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang saat ini sedang berjuang lolos pada waktunya. Ya karena kan kata Kak Berlin juga mungkin saat ini belum lolos, mungkin bisa jadi tahun depan dan itu memang cocok buat teman-teman. Iya, tadi ya balik ke betul. Apa yang Tuhan rencanakan bisa lebih baik, pasti lebih baik dari apa yang kalian rencanakan. Oke, thank you. Sampai jumpa di Cerita Outcast selanjutnya. Saya Kang Man, pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Outcast selanjutnya. Bye-bye.